Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat yang Ustaz banggakan secintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ahli tuqa wal wafa, thumma amma ba'du. Ma'asyara al-ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Setelah kita memuja-muji Allah dan setelah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari, melanjutkan dari materi kita dalam mempelajari maddah atau mata pelajaran qiraatul kutub. Ya, bagaimana cara kita bisa membaca kitab gundul, kitab yang tidak berbaris. Ma'asyara ikhwan akhwat, para tulabul ilmi, a'azzakumullah. Ya, pada sebelumnya kita sudah mempelajari langkah yang pertama, yaitu membaca al-majrur, dan ini sudah selesai. Ya, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kelas online ini, ya, kita akan memasuki langkah kedua, ya, yaitu membaca al-marfu'. Ma'asyara ikhwan akhwat azakumullah. Dalam kitab ini pengarang, ya, sebelum kita satu persatu mempelajari dari apa saja, ya, kalimat-kalimat yang jabatannya al-marfu', ya, maka di sini ada 3 mukadimah terlebih dahulu yang mesti kita pelajari. Ini yang pertama adalah skema keempat ini, ya, apa saja kalimat-kalimat yang jabatannya al-marfu'. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, ya, kita juga akan nanti mempelajari skema yang kelima ini, ya, tanda baca al-marfu'. Ini menjadi mukadimah kedua. Kemudian yang ketiga, juga mukadimah sebelum kita membaca al-marfu', ya, kita juga akan mempelajari, ya, at-ta'rifu bi ba'dil af'al. Ya, kita akan mempelajari, ya, seputar al-fi'il. Ya, kita akan mempelajari ikhwan akhwat sekalian, ya, cara kerja dari fi'il, ya, kata kerja dalam bahasa Arab. Ya, inilah 3 pembahasan penting yang menjadi mukadimah, ya, sebelum kita membaca al-marfu', kalimat-kalimat yang statusnya atau i'rabnya al-marfu'. Ma'asyara ikhwan akhwat, a'azzakumullah, silakan diperhatikan halaman 50. Skema yang keempat, jabatan al-marfu'. Kita lihat ikhwan akhwat sekalian, ya, bahwasanya jabatan al-marfu' atau kalimat-kalimat yang termasuk kepada marfu'at, ya, kalimat-kalimat yang i'rabnya marfu', itu ada 8. Ya, ini ada skemanya untuk memudahkan. Ada 8. Yang pertama adalah al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada', ya, khabar mubtada', isim kana, khabar inna, at-tawabi' al-marfu', al-mudhari' al-marfu'. Ini ada 8. Ya, untuk memudahkan membaca skema di atas ini, di bawah sudah dijabarkan. Jabatan al-marfu' ada 8, yaitu, coba lihat di bawah lagi, ya, kan bisa dibaca. 1 al-fa'il, 2 naibul fa'il, 3 al-mubtada', 4 khabar al-mubtada', ya, 5 isim kana, 6 khabaru inna, 7 at-tawabi' lil marfu', 8 al-fi'l mudhari' al-marfu'. Ini cara membaca skema di atas. Ma'asyara ikhwan akhwat, para tulabul ilmi, azzakumullah. Insyaallah ta'ala, ya, kita kedepannya akan mempelajari satu persatu dari kalimat-kalimat yang statusnya marfu' ini biidnillahi ta'ala. Ya, ini adalah mukadimah yang pertama, dan skema ini ikhwan akhwat sekalian wajib dihafal,
Pindah kita ke halaman 51, ya, mukaddimah kedua sebelum kita membaca al-marfu'. Skema kelima. Ya, ini tanda baca al-marfu', alamatu ar-rafa', ya, tanda-tanda baca rafa' atau marfu'. Ya, seperti sebelumnya kita sudah pernah pelajari alamatu, ya, al-majrur. Ya. Dan sekarang juga ikhwan akhwat sekalian, sebelum kita mempelajari satu persatu dari kalimat-kalimat al-marfu', ya, maka kita mesti tahu terlebih dahulu, ya, apa saja nanti tanda-tanda baca dari kalimat-kalimat marfu' tersebut. Coba diperhatikan skema yang kelima ini, ya, al-marfu', ya, yaitu tanda bacanya ada 4. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua al-waw, yang ketiga adalah al-alif, yang keempat adalah thubutu an-nun. Perhatikan ikhwan akhwat sekalian, dhammah ini, ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya dhammah ini adalah tanda, ya, asal, ya, dari status tanda baca al-marfu'. Adapun al-waw, al-alif, thubutun nun ini semuanya adalah pengganti dari dhammah. Perhatikan ikhwan akhwat sekalian azakumullah, kapan dhammah ini menjadi tanda baca untuk al-marfu'? Ini ada pada 4 tempat. Nah, perhatikan, ya, kotak yang di sebelah kirinya. Yang pertama adalah pada isim mufrad, yang kedua pada jama' at-taksir, yang ketiga pada jam'ul muannats salim, yang keempat pada al-fi'lu al-mudhari'. Maka ikhwan akhwat sekalian, apabila nanti kita menemukan salah satu dari 4 ini dan dia statusnya adalah al-marfu', maka kita tinggal mengatakan wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini alamat atau tanda baca yang pertama. Pindah kita ke tanda baca yang kedua, itu al-waw. Waw. Kapan al-waw ini menjadi tanda baca, ya, untuk al-marfu'? Perhatikan ikhwan akhwat sekalian, yaitu ada pada 2 tempat. Yang pertama adalah pada jam'ul mudzakkar salim, yang kedua pada al-asmaul khamsah. Ya, jadi apabila nanti, ya, kita menemukan kalimat yang 2 ini, ya, dalam statusnya marfu', maka ketika kita ingin mengi'rabkan, tinggal kita katakan wa alamatu raf'ihi al-waw, li'annahu jam'ul mudzakkar salim atau li'annahu minal asma'il khamsah. Kemudian tanda baca yang ketiga itu yaitu adalah al-alifu, alif, ya. Kapan al-alif ini menjadi tanda baca untuk al-marfu'? Yaitu pada isim al-mutsanna, ya, isim yang menunjukkan ganda. Jadi kalau kita menemukan nanti dalam bacaan bahasa Arab ada isim mutsanna dan dia statusnya adalah marfu', ya, maka kita tinggal mengatakan wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu ismul mutsanna. Kemudian tanda baca yang terakhir adalah thubutun nun, ya. Thubut itu sebut nun atau ada nunnya, tidak dihilangkan, ya. Kapan itu? Nah, jadi thubutun nun ini ikhwan akhwat sekalian yang menjadi tanda baca untuk al-marfu' yaitu pada satu tempat, yaitu al-af'alul khamsah. Ketika kita menemukan ada af'al khamsah, fi'il yang 5, dan ini sudah kalian pelajari ikhwan akhwat sekalian, ya, pada mukaddimah di dalam qiraatul kutub. Ada af'al khamsah. Ya, maka ikhwan akhwat sekalian tinggal nanti kita katakan wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Dan insyaallah taala untuk contoh-contohnya ikhwan akhwat sekalian nanti kita akan ketahui dan kita akan pelajari, ya, pada halaman-halaman berikut insyaallah taala. Kemudian ikhwan akhwat sekalian azakumullah, untuk memudahkan kalian membaca dari skema kotak-kotak di atas ini, di sini pengarang sudah menjabarkan di bawah cara membaca skema tanda baca al-marfu'. Perhatikan di bawah. Al-marfu' memiliki 4 tanda baca, yaitu dhammah, waw, alif, dan sebut nun atau ada nunnya.
Satu dhammah, ya, menjadi tanda baca al-marfu' pada al-ismu al-mufrad, jam'ut taksir, jama' muannas salim, dan al-fi'lu al-mudhari' al-marfu'. Kedua, waw menjadi tanda baca al-marfu' pada jam'ul mudzakkar as-salim dan al-asma al-khamsah. Ketiga, alif menjadi tanda baca al-marfu' pada al-musanna. Keempat, sebut nun menjadi tanda baca al-marfu' pada al-af'alu al-khamsah. Inilah ikhwan akhwat sekalian cara membaca skema dari tanda baca al-marfu'. Kemudian di sini juga ya pengarang juga menjelaskan ya ada di bawah ini ikhwan akhwat sekalian ya catatan kakinya ya tuqaddar ad-dhammatu al-ismil maksur wal ismil manqus ya nahwu ja'al fata wal muhami. Juga nanti bahwasanya dhammah itu ya dikira-kira, ditakdirkan itu. Ya apabila kita menemukan isim maksur dan ismul manqus ya dalam statusnya marfu, maka kita katakan seperti contoh ini ja'al fata. Al-fata ini adalah fa'il dari marfu. Al-fata ya fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Al-alif dia. Ya, wal muhami juga ini ya sebagai fa'il kita katakan ya ja'al muhami contohnya ya kita katakan atau di sini wal muhami di sini adalah sebagai ya ataf ya atfun ya marfu'un ya wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Jadi seperti itu para ikhwan akhwat sekalian. Kemudian apa itu isim maksur, apa itu isim mangkus, ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada pelajaran muqaddimah sebelum kita membaca dan mempelajari qiraatul al-kutub. Ma'asyara ikhwan akhwat sekalian azakumullah. Ya, ini adalah muqaddimah kedua. Sekarang kita lihat halaman 52, muqaddimah ketiga sebelum kita membaca al-marfu'. At-ta'rifu bi ba'dil af'al. Ya, kita mempelajari ya tentang seputar al-fi'il. Perhatikan di sini al-fi'lu al-ma'lum dan al-fi'lu al-majhul. Ini ada dua fi'il ya. Al-fi'lu kata kerja dilihat dari cara kerjanya dibagi menjadi dua bagian. Al-fi'lu al-ma'lum atau aktif dan kedua adalah al-fi'lu al-majhul atau pasif. Jadi ikhwan akhwat sekalian azakumullah, fi'il kalau kita tinjau ya dari cara kerjanya itu ada dua. Ada namanya fi'il ma'lum, ada namanya fi'il majhul. Ya. Di fi'il ma'lum ini adalah fi'il yang aktif. Adapun fi'il majhul ini fi'il yang pasif. Nanti kita akan lihat contohnya. Dan kenapa dikatakan fi'il ma'lum itu adalah fi'il aktif dan kenapa al-fi'il majhul itu dikatakan fi'il yang pasif. Perhatikan contoh di bawah. Yang pertama adalah yaqra'u Mahmudun al-Qur'ana. Ini contoh dari fi'il ma'lum. Muhammad sedang membaca Al-Quran. Yang kedua, contoh dari al-fi'il majhul, yuqra'ul Qur'anu. Artinya Al-Quran itu sedang dibaca. Perhatikan ikhwan akhwat sekalian, dua contoh ini itu ada perubahan. Ketika dia itu fi'il ma'lum, ya fi'il yang aktif, ya yang di situ disebutkan ada fa'il pelakunya, ya maka artinya adalah ya membaca. Ya yaqra'u Mahmudun al-Qur'ana. Mahmud sedang membaca Al-Qur'an. Ini aktif dia. Ya, kemudian yang kedua, lihat lagi contoh yang kedua, ketika dia berubah menjadi fi'il al-majhul, yuqra'ul Qur'anu. Perhatikan artinya Al-Qur'an itu sedang dibaca. Berubah artinya. Di atas artinya membaca, di bawah artinya dibaca. Mana fa'ilnya itu sudah dihapus, sudah dihilangkan. Jadi Al-Quran yang awalnya posisinya adalah maf'ulun bih, ya sekarang
dia digeser menjadi menduduki tempat fa'il yang awalnya yang dihilangkan, maka dikatakan nanti naibul fa'il. Dan insyaallah taala untuk bab naibul fa'il ini kita akan mempelajari pada bab yang khusus dengan izin Allah Jalla wa Ala. Terus perhatikan ikhwan akhwat sekalian, azakumullah, ya, disebut al-fi'lu al-majhul, ya, karena fa'ilnya dihapus dan tidak diketahui atau majhul. Jadi majhul itu artinya anda tidak ketahui. Sebaliknya al-fi'lu al-ma'lum yang dinamakan al-ma'lum atau aktif karena fa'ilnya tidak dihapus dan dapat diketahui, maklum. Ma'asyara ikhwan akhwat para tulabul ilmi, a'azzakumullah, perhatikan lagi di bawah, ya. Ini bagaimana cara kita merubah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Dalam kitab ini, ya, itu dijelaskan, ya, disebutkan dia ada pola, ada rumusnya, ya, ada polanya atau wazannya, yaitu mengikut kepada fu'ila yuf'alu. Seluruh fi'il ma'lum yang ingin kita jadikan fi'il majhul ikuti dari pola wazan ini, fu'ila yuf'alu. Dalam kaedah yang ada di matan jurmiyah, yaitu dikatakan, ya, cara kita merubah fi'il ma'lum ke majhul ini apabila dia itu adalah fi'il madhi, maka kita katakan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didammahkan huruf pertama kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir menjadi fu'ila. Kemudian cara merubah fi'il mudhari'nya, ya, dikatakan dalam matan jurmiyah, ya, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didammahkan huruf yang pertama kemudian difatahkan huruf yang terakhir, maka dia menjadi yuf'alu. Lihat ikhwan akhwat sekalian azzakumullah, contoh di bawah ini. Al-fi'il ma'lum. Ini, ya, diambil contohnya fi'il daraba. Daraba yadribu, artinya memukul. Kalau kita ingin merubahnya ke fi'il majhul, maka menjadi duriba yudrabu, artinya berubah lagi menjadi dipukul. Yang kedua, qara'a yaqra'u, artinya membaca. Ketika dia sudah berubah menjadi fi'il majhul, quri'a yuqra'u, artinya dibaca. Ketiga, kataba yaktubu, artinya menulis. Ya, ketika kita rubah dia itu menjadi fi'il majhul, kutiba yuktabu, maka dia menjadi artinya ditulis. Ma'asyara ikhwan akhwat para tulabul ilmi yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah beberapa, ya, muqaddimah sebelum kita mempelajari kalimat-kalimat yang statusnya al-marfu'. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan berbahagia ini bisa difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.